Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan nikmat, iman dan Islam, sehat dan kesempatan. Mudah-mudahan setiap langkah dan apapun aktivitas kita diberkahi oleh Allah dan diberikan kemudahan semua aktivitas kita dan juga semua keadaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lindungan. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita hari ini akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam tes SKB atau SK apa itu SKB, seleksi kompetensi bidang. Ya, langsung saja kita akan mulai. Bismillah. Terkait dengan SKB, teman-teman sekalian, ya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwasanya ada banyak orang yang mungkin belum mengikuti ya, belum pernah mengikuti, sehingga memang persiapan prepare-nya kurang matang. Akhirnya, alhasil ya, apa yang diharapkan tidak sesuai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Rijal, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Saya ini ya, kita akan membahas tahapan yang terakhir ya, karena memang SKB adalah tahapan ketiga setelah administrasi kita lulus, kemudian kita ikut seleksi SKD, kompetensi dasar, dan kita lulus dan masuk perankingan, maka kita diberikan hak untuk mengikuti tes terakhir yakni SKB CPNS. Baik, langsung saja. Teman-teman, kita harus mempelajari tentang bagaimana memahami tips-tips dalam mengikuti seleksi kompetensi bidang dan juga mengantisipasi hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan. Mari siapkan catatan kita masing-masing untuk kita catat bagian poin-poin terpenting sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai panduan, guidance untuk kita biar kita bisa mengikuti seleksi dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Next. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyatukan persepsi. Tes SKB itu adalah tes tahapan kedua ya dalam proses seleksi, walaupun ada tahapan administrasi ya. Dan perlu kita ketahui bahwa SKB ini ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Namanya SKB CAT ya, bisa berupa wawancara juga dan juga bisa praktik kerja, bahkan ada psikotes tergantung dari instansi masing-masing. Contohnya saya kemarin di eh, Kementerian Agama itu ada namanya tes SKB CAT, kemudian wawancara, kemudian praktik kerja ya. Jadi ada tiga. Bahkan kita ada 3 hari tes itu ya. CAT sehari, wawancara sehari, dan praktik kerja sehari. Nah, begitu juga instansi yang lain tergantung dengan kebutuhannya. Dan teman-teman yang paling penting adalah bobot nilai SKB adalah 60%. Jadi kalau nantinya akan dibanding atau digabung antara nilai SKB dan SKD, maka nilai SKB sangat menentukan kelulusan kita karena persentasenya 60%, sedangkan SKD itu hanya 40%. Baik teman-teman, langsung aja kepada eh, pembahasan kesalahan umum ya yang terjadi pada tes SKB. Yang pertama adalah tidak memahami materi bidang secara spesifik. Jujur teman-teman, saya mengambil formasi Widya Iswara. Widya Iswara ini sangat jarang untuk dibuka formasinya karena kenapa? Karena dia baru tahun ini ada eh, pembukaan Widya Iswara. Biasanya dia adalah katakanlah in passing ya dari fungsional lain ke fungsional Widya Iswara. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau ikut tes seleksi kompetensi bidang, maka kita harus memahami materinya. Nah, bagaimana dengan saya? Tidak ada yang bisa saya tiru ya. Ada beberapa sangat sedikit sekali ya yang saya bisa nonton di YouTube atau di media sosial, sehingga saya mencari sendiri secara pribadi, mencari materi-materi yang berkenaan itu, baik itu di media online ataupun YouTube dan yang lain-lain, dan saya mencari di internet, di buku dan lain-lain, sehingga saya memiliki banyak sekali referensi. Nah, bayangkan kalau teman-teman punya formasi yang cukup aneh atau yang sangat jarang dibuka, tahu-tahu kita ambil, kita apply, tapi kita tidak tahu mau belajar dari mana. Nah, ini menjadi eh, catatan untuk kita semua ya, terusnya saya karena saya mengambil formasi yang jarang sekali buka, tapi sekali buka dia eh, sangat apa namanya berpeluang untuk masuk ya.
Kemudian yang kedua, salah memahami jenis tes SKB yang digunakan instansi. Nah, jangan sampai teman-teman bingung. Nanti misalkan seperti saya, bagaimana nanti SKB-nya? Oh, hanya CAT. Seperti itu. Eh, Materi tentang mengajar, ya, kalau misalkan kita ambil guru, dosen, dan widya suara, ya, tata cara untuk apa pedagogi, andragogi, dan lain-lain. Nah, ternyata ketika nanti kita tes, ya, tidak hanya tes CAT saja, ada wawancara. Nah, kalau wawancara kita tidak belajar, tidak memahami, ya, bagaimana kita menjawab? Bisa jadi pertanyaannya random, tidak hanya membahas tentang eh, pekerjaan kita saja, mungkin wawasan kita, ya. Kemudian nanti diberikan seperti saya ada moderasi beragama. Nah, itu semua harus dipelajari berdasarkan based on experience atau pengalaman-pengalaman orang-orang yang telah lulus jadi PNS. Mereka ditanya apa saja, itu boleh kita tanyain. Ya, seperti itu. Apalagi kalau kita mau apply menjadi guru, banyak sekali guru yang menjadi PNS. Ya, tinggal kita tanya aja bagaimana tesnya pada saat mereka mengikuti seperti itu. Begitu juga praktik kerja. Bagaimana cara kalian melakukan praktik kerja atau micro teaching, ya, menjadi guru, dosen atau widiswara? Bagaimana menyampaikan, bagaimana materi, apa yang harus disiapkan, apakah silabus, apakah RPS untuk perkuliahan, ataukah RPP, ya, dan lain-lainnya. Kemudian tidak mengikuti pengumuman, tidak update information, ya. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa ada perubahan-perubahan baik itu terkait dengan jadwal, dengan kisi-kisi dan yang lainnya itu harus kita ikuti, ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Kemudian kurangnya latihan soal dan simulasi SKB ini sangat jarang, tapi tetap kalau menurut saya ada beberapa bimbel online, ya. Nanti insya Allah kita juga akan memberitahukan latihan-latihan soal dan simulasi SKB biar teman-teman tidak katakanlah bisa, ya. Bisa karena biasa. Untuk khusus Widya Iswara saya insya Allah akan berbagi karena memang saya eh, kepengen bisa berbagi pada teman-teman yang ingin masuk sebagai Widya Iswara, ya. Kemudian membawa perlengkapan yang tidak lengkap pada saat tes ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya di kesalahan dalam administrasi. Ya, kenapa? Ya, bisa jadi pada saat kita mau masuk tes, ya, ada yang diperlukan adalah yang paling penting ada kartu ataupun, ya, kartu seleksi atau pendaftaran, kemudian kartu tes, ya. Yang kedua adalah KTP, ya. Nah, nanti untuk pensil dan kertas untuk katakanlah untuk coret-coret itu ada disediakan oleh panitia. Dua hal ini yang wajib adalah kartu tes dan juga eh, KTP kita. Next, kesalahan umum yang lainnya adalah overconfidence. Ya, telah percaya diri akhirnya kurang persiapan. Oh, biasa kalau wawancara saya bisa. Oh, biasa materi tentang perkuliahan saya tahu sebagai dosen. Saya sebagai guru sudah sering mengajar, nggak perlu belajar. Nah, ini tidak boleh, ya. Karena untuk pengalaman based on experience, kalau di CAT itu nggak semuanya masuk, ya. Karena materi-materi penalaran, umum, ya. Dan kemudian tidak paham format wawancara dan praktik kerja sudah saya sampaikan. Jangan sampai ketika kita mau hendak mengikuti SKB tambahan SKBT, ya, waktu itu kita tidak tahu format wawancara seperti apa. Biasanya ditanya nama, ya, apa pekerjaan sebelumnya, apa experience-experience yang lainnya. Kemudian pemahaman kita tentang instansi tersebut, ya, dan yang lain-lainnya, semuanya itu harus dipelajari. Bagaimana dengan praktik kerja? Misalkan sebagai guru, dosen, dan widyaswara itu ada praktik kerja namanya micro teaching. Teman-teman silakan belajar di rumah masing-masing, ya, untuk benar-benar present untuk kita bisa maksimal dalam pada saat ujian SKB wawancara ataupun praktik kerja. Yang selanjutnya adalah mengandalkan kisi-kisi dari luar yang tidak resmi. Nah, penting teman-teman. Boleh kita mencari informasi dari luar, tapi informasi yang paling penting adalah dari panitia seleksi CPNS. Bisa dari Menpan RB, ya, ataupun dari instansi yang kita akan ambil dan BKN dan yang lain-lain. Next, kesalahan yang lainnya adalah tidak mempelajari peraturan terbaru terkait dengan bidang. Nah, ini penting. Misalkan guru ada peraturan tentang guru, kalau dosen peraturan tentang dosen, widyaswara seperti itu juga. Mengabaikan nilai penilaian soft skill. Nah, teman-teman, jujur saya pada saat SKD saya itu nomor 5 dari 6 yang masuk ranking. Artinya ketika saya mau masuk eh, kata kalau lulus, saya harus peringkat 1 atau peringkat 2. Karena memang saya di posisi cukup tidak aman, ya. Tidak aman bahkan, ya.
Maka saya mencari informasi ya bagaimana cara meningkatkan nilai ranking kita nanti di seleksi selanjutnya. Maka saya fokus kepada soft skill. Saya perbaiki komunikasi saya bahkan mengambil sempat karena itu waktunya sekitar 2 bulanan ya menunggu waktu tes SKB, maka saya langsung mengambil sertifikasi komunikasi seperti training of trainer ya dan yang lain-lainnya ataupun kerjasama ya apa namanya yang lain-lain lah seperti itu ya. Intinya teman-teman menambah referensi atau privilege teman-teman sehingga pada saat wawancara teman-teman bisa eh, menyampaikan ya bahwa kita punya beberapa pengalaman-pengalaman. Kemudian salah strategi manajemen waktu saat ujian. Tentu teman-teman pada saat SKD itu setidaknya 30 sampai 45 detik per satu soal. Begitu juga dengan tes SKB yang CAT. Yang CAT ini perlu sama. Strateginya harus benar-benar maintenance waktunya sangat bagus sehingga pada saat ujian kita menghabiskan waktu yang pas. Gugup berlebihan pada saat wawancara, jangan sampai gugup teman-teman. Jadi berlatihlah sebanyak mungkin, mungkin bisa mencari teman atau rekan ataupun orang tua atau siapapun itu menjadi seolah-olah menjadi seorang penguji kita sehingga kita tidak terlalu canggung ataupun gugup ya ketika pada saat wawancara. Selanjutnya adalah tidak mengevaluasi diri dari hasil SKD. Nah, ini teman-teman. Kalau saya jujur, karena saya SKD saya alhamdulillah masuk 5 besar ya, atau 2 terakhir pada posisi perankingan, tapi saya mengevaluasi, saya harus lulus dan saya harus bisa lebih baik. Nah, teman-teman ketika sudah dinyatakan lulus SKD ya, kompetensi dasar dan juara ranking 1, tapi jangan berbangga diri karena ada seleksi selanjutnya yang nilainya jauh lebih besar. Kemudian kurang mengenal instansi yang dilamar. Nah, ini penting. Misalnya teman-teman ngambil formasi Kementerian Agama, ekonomi ya, Kementerian Dalam Negeri dan yang lain-lain harus mengetahui betul ya seluk-beluk yang ada di instansi tersebut. Kemudian membandingkan diri secara negatif dengan peserta lain. Jangan kita overthinking, jangan kita down ya, ataupun kita eh, sebaliknya ya terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin kita lebih hebat atau sebaliknya mungkin kita lebih kurang persiapan atau kita minder ya. Jangan. Kita tetap santai, rileks dan biasa saja. Kita fokus kepada kita pribadi masing-masing. Kemudian tidak menyiapkan dokumen tambahan jika diminta. Nah, teman-teman ada CV, ada sertifikat ya ataupun sertifikasi, semuanya itu dibawa piagam penghargaan dan lain-lain ketika pada saat wawancara. Siapa tahu ditanya sama pewawancaranya. Terakhir teman-teman, yang paling penting ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kenali jenis tes SKB di instansi tujuan kita masing-masing. Jangan kita sampai salah. Yang kedua, persiapkan diri secara teknis dan mental. Karena kita akan menghadapi pewawancara dan kita harus all out ya, do the best. Jujur, pada saat saya tes wawancara, praktikalnya saya hampir semuanya saya jawab pakai bahasa Inggris atau bahasa asing ya, seperti itu. Kemudian latihan soal jangan lupa simulasi ya yang sangat membantu kita hari demi hari harus di-prepare, disiapkan. Bahkan kalau boleh sharing saya pada saat SKB ini saya menghabiskan waktu 2 sampai 3 jam per hari untuk prepare semuanya ya. Jadi teman-teman harus persiapkan dengan matang. Kemudian perhatikan pengumuman resmi dan jangan mudah percaya bocoran dari pengumuman yang tidak resmi. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa follow akun media sosial kita di YouTube Khairul Rijal Official, kemudian IG dan TikTok ada Bimbel Lulus ASN. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.